Halo guys, kita lagi menghadirin acara peduli HAM guys. Tepatnya tanggal 1 Februari 2023 guys. Oke guys, selamat mengikuti guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang kami hormati Ibu Justin Jasa, Analis Hukum Muhammadiyah dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara, dan rombongan yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati LBH Muhammadiyah Kalimantan Utara yang hadir langsung Pak Ketua Pak Rahman, yang kami hormati PPLN wilayah Kaltara, yang kami hormati Direktur PPLN dan pimpinan, yang kami hormati Kerukunan Umat Beragama Masyarakat, yang kami hormati Ombudsman tadi terakhir dari Ombudsman, kemudian seluruh perangkat daerah yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya permohonan dari Pak Sekda yang seharusnya menghadiri atau mengikuti acara ini, dan beliau ada kegiatan yang bersama sehingga tadi dia mengatakan saya untuk hadir di sini. Terima kasih kami sampaikan pertama dari untuk Ibu dari Biro Hukum Provinsi Kaltara, rombongan juga para seluruh pimpinan unit dan pimpinan perangkat daerah yang sempat hadir. Hari ini sebagaimana undangan kita bahwa akan dilakukan semacam pembinaan atau sosialisasi bagaimana kabupaten kota peduli HAM. Kita tahu memang bahwa masyarakat sudah meraih penghargaan, tetapi ada masih nilai yang harus kita coba. Saya tadi hak dan tuan hukum misalnya, itu masih nilainya di 50, artinya belum maksimal, masih gagal dan bisa digorong rendah dari nilai-nilai yang lain. Tetapi kita tahu bahwa di Tarakan juga banyak sekali LBH yang juga berperan yang sangat penting di dalam meningkatkan bantuan hukum baik kepada masyarakat yang memang yang membutuhkan itu, ya, masyarakat yang mampu atau tidak mampu, itu banyak sekali LBH di Kota Tarakan. Oleh karena itu kita harapkan nanti ke depan ini tidak bisa mendongkrak, tetapi tentu dari bagian hukum yang mengkoordinir kegiatan ini itu bisa lebih intens dalam melakukan koordinasi dan bekerja sama. Kita memang sudah ada bekerja sama dengan beberapa biro hukum untuk bantuan hukum, termasuk di perangkat daerah, di dinas sosial, juga kemudian di pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak juga sudah melakukan bekerja sama dalam rangka kita bagaimana peduli hak untuk bantuan hukum kepada masyarakat kita, masyarakat yang kecil, masyarakat kecil maupun masyarakat lain membutuhkan bantuan hukum. Nah, kemudian tidak kalah penting di perangkat daerah. Dan di perangkat daerah itu juga kalau nanti memang dibutuhkan ini nanti di perangkat daerah ada dibentuk semacam tim ya, ada di perangkat daerah. Oleh karena itu nanti akan membantu
keterangan, tapi ke depan mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi karena masih ada nilai yang masih perlu ditingkatkan. Tapi tentu ini kalau kita tidak lakukan mempertahankan ini, ya, kalau kita tidak lakukan kerjasama, kemudian kita mulai mengurangi kepedulian itu bisa berkurang gitu. Karena ini statis, nilai ini statis, bisa dilihat dari perkembangan di kota Tarakan gitu. Jadi kalau kita sudah mulai santai-santai, tidak peduli, tidak melakukan kerjasama lagi, tentu bisa nilainya berkurang pada saat itu, karena indikatornya itu dinamis. Jadi tentu untuk mempertahankannya ya tetap kita lakukan kerjasama, kemudian ditambah dengan momen kegiatan di perangkat daerah nanti. Nah ini kita harapkan nanti tentu seluruh nanti kepala perangkat daerah diharapkan bisa membantu membackup untuk kita memang menunjukkan bahwa Tarakan adalah kota yang benar-benar kota peduli HAM dengan kriteria yang tinggi gitu. Jadi tidak hanya sekedar baik. Itu kali beberapa hal nanti kami mohon dari narasumber, dari Biro Hukum, dari Biro Hukum Provinsi Kaltara bisa banyak memberikan masukan sosialisasi, termasuk nanti dari bagian hukum bagaimana di perangkat daerah yang ada di Kota Tarakan itu bisa intent juga, terutama di dalam membentuk satuan-satuan sebagai perangkat daerah yang mendukung Kota Tarakan sebagai kota yang peduli HAM, khususnya di tahun 2023 ini. Bapak Ibu, mungkin demikian komentar dari saya. Nanti selanjutnya mungkin dari Bapak Hukum menyampaikan lebih detail terhadap apa yang sudah kita peroleh maupun yang akan kita lakukan. Selanjutnya nanti dari Biro Hukum Provinsi Kaltara akan memberikan sosialisasi dari mungkin pembinaan terhadap kegiatan atau informasi kegiatan bagaimana kita mempertahankan dan meningkatkan Kota Tarakan sebagai kota peduli HAM. Demikian bila kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten Pembinaan dan Kesehatan yang tak pernah memberikan kami pengarahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari di bagian hukum. Terima kasih juga Pak telah hadir di acara HAM Kabupaten Kota Peduli HAM tahun 2022. Yang kami hormati Ibu Hajes dan Musik sedang hukum, analis hukum Muhammadiyah dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara, serta yang kami hormati dan kami banggakan kehadiran Bapak Ibu perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, PT PLN, Persero, Unit Induk Wilayah Kaltim dan Kaltara, PKBH Universitas Tarakan. Hadir ya? Belum mungkin dalam perjalanan. Forum Kerukunan Umat Beragama Tarakan, Pak Samsi Sarman, terima kasih Pak Haji. Program Air Minum Data Alam, Pak Rektornya langsung hadir, Pak Iwan beserta seluruh jajarannya. Terima kasih kehadirannya Pak Iwan, maupun seluruh perangkat daerah yang terkait yang hadir pada undangan rakor ini. Ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPU TR, Dinsos, DLH, Dinas Tertib, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan langsung Pak Hamzah, YouTuber sekaligus Pak Diskominfo, Dinas Perdagangan, Dinas Naker, Satuan Polisi Pamung Praja dan BKPSDM hadir Ibu Siska. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, kami hormati atas kesempatannya.
Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari bagian hukum. Yang pertama, mengingat Biro Hukum Provinsi selaku pembina bersama penilaian daerah kabupaten kota peduli HAM di Provinsi Kalimantan Utara, maka kami mengharapkan komitmen dari Biro Hukum Provinsi untuk terus membina dan mendukung kelancaran bagi pelaksanaan penilaian daerah kabupaten kota peduli HAM KKPH tahun 2022 di seluruh kabupaten kota Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di bagian hukum pemerintah Kota Tarakan, Ibu. Kami khususnya dari bagian hukum mengundang Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan berbahagia ini semata-mata untuk menghadiri rapat koordinasi tim fasilitasi peduli HAM tahun 2022 adalah dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan dan lampiran data dukung Kota Tarakan peduli HAM hak asasi manusia tahun 2022. Hal ini untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan rapor ini juga didasarkan untuk menyampaikan hasil penilaian KKPH tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan kabupaten kota peduli HAM pada tahun 2021. Berkaitan kerjasama yang kerja keras dan baik yang luar biasa dari perangkat daerah, instansi maupun pihak terkait lainnya yang difasilitasi oleh bagian hukum, serta tentunya di bawah binaan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara dan Kanwil Hukum HAM Kaltim, akhirnya Kota Tarakan berhasil meraih prediksi peringkat nilai atau sebagai kota peduli HAM dengan memperoleh nilai 83,5. Nilai 83,5 ini tersebut juga diperoleh dari konvensi nilai pelaporan HAM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selama kurun waktu tahun 2021. Artinya kita baru mulai di tahun 2021 sudah kita mendapat nilai 83,5. Sejalan dengan harapan dari Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesehatan tadi. Oleh karena itu nanti mungkin kita share saja, banyak kita berdiskusi mungkin nanti dan minta petunjuk teknis dari Biro Hukum terkait dengan hak asasi manusia di tahun 2022 ini. Nah, ini adalah bentuk langsung diterima oleh Bapak Wali Kota kita, bentuk penghargaan hari pada saat Hari Hak Asasi Manusia sedunia yang ke-74 di Kota Desa di Jakarta. Ini langsung diterima Pak Wali Kota. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa menurut kami karena baru tahun 2021 ini Kota Tarakan juga mendapatkan penghargaan dalam memperingati hak asasi manusia sedunia di Jakarta tahun 2022, tepatnya di Jakarta tanggal 12 Desember tahun kemarin. Nah, selanjutnya penghargaan atau pemberian tersebut diterima langsung Bapak Wali Kota. Bukan serta-merta kita harus bangga, kita harus puas dengan peringkat apa yang kita capai. Akan tetapi, sebagaimana arahan Bapak Asisten yang tidak pernah henti memberikan arahan kepada kami terkait dengan orang HAM, makanya kita minta komitmen kita bersama untuk mendongkrak nilai. Karena kriteria penilaian KKPH itu kalau nilai 75 sampai dengan 100 ya itu sangat baik sekali ya. Kalau kita masih ada angkatan 50 sampai 65, tapi juga kita sudah ada angka di atas 80-an. Nah, mudah-mudahan dengan adanya rapat koordinasi ini bisa mendongkrak nilai kita yang tadi kita harapkan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, ini ada beberapa ada 10 kriteria yang tersebut sebagai yang harus kita diskusikan, kita bahas. Nanti mungkin secara teknis akan juga disampaikan Ibu Ning atau nanti dari bagian hukum kita diskusi saja. Ya, saya singkat saja dan tidak kalah penting pada kesempatan yang berbahagia ini, beberapa koordinasi ini kami mohon dukungan dan kerjasama kepada perangkat daerah tentunya. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Kepala Dinasnya yang sempat hadir juga dan
kayaknya juga admin yang hadir. Karena berbicara P5 HAM khususnya di Kota Tarakan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Kota Tarakan. Ini merupakan kerjasama kita dan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat di Kota Tarakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya kami mohon izin kepada Bapak Asisten untuk membuka, kalau tadi saya dibuka, mungkin arahan lebih lanjut dan bimbingannya Pak kepada kami sebelum nanti mungkin dari Biro Hukum Provinsi menyampaikan beberapa materi terkait dengan peduli HAM Kota Tarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan permohonan maaf. Pada hari ini Kepala Biro kami tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Pak Gubernur. Maka saya mewakili beliau untuk menghadiri acara kegiatan pembinaan Kabupaten Kota Peduli HAM tahun 2022 di Kota Tarakan ini. Izinkan saya juga mengenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Setianingsih, 7 tahun sudah di Biro Hukum. Dari 2013 itu di bagian Kesra, Kabak Kesra. 2014 di Kabak Umum dan Pemerintahan, Kabak Umum dan Rumah Tangga, kemudian Kabak Otonomi Daerah, kemudian terakhir ini sudah 7 tahun menjadi, awalnya kita Kabak Bantuan Hukum dan HAM karena tahun kemarin Juli 2022 kita dijadikan fungsional, makanya kami disebut analis hukum ahli media, tapi tetap di bagian bantuan hukum. Sebelum saya memulai materi ini, kami memang pernah melaksanakan pembinaan pada bulan Juni 2021. Mungkin ada yang pernah mengikuti kegiatan ini Juni 2021, Pak. Memang kegiatan ini merupakan sebenarnya kegiatan dari Pemprov Kaltara, pembinaan untuk Kabupaten Kota Peduli HAM di 5 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, alhamdulillah kemarin kita melaksanakan tahun 2021 dan kemudian efeknya dari kita pembinaan 2021 itu tahun 2022 alhamdulillah Kota Tarakan mendapatkan predikat Kota Peduli HAM. Terima kasih. Kami dari Biro Hukum khususnya Pemprov Kaltara mengapresiasi atas capaian hasil yang diberikan oleh Kemenkumham, penghargaan berupa Kota Peduli HAM tahun 2022. Ini merupakan pertama kali ya Pak ya dari Kota Tarakan untuk mendapatkan predikat Kota Peduli HAM. Bahwa sebenarnya Kabupaten Kota Peduli HAM itu sesuai dengan Permenkumham tahun 2016 itu sejak 2016 sudah ada penilaian Kabupaten Peduli HAM, ya. Tapi kita mungkin belum sudah melaksanakan, namun belum konsentrasi, belum fokus pada apa yang dilaksanakan, apa yang ada di poin-poin dan format-format yang ada yang dalam Permenkumham 2016. Nah dari 2016 ini maka sudah
berakhir, maka dibentuk lagi Permenkumham 2021 nomor 22. Ini dia Pak, landasan hukumnya, terutama Permenkumham nomor 29 2015 nomor organisasi tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian selanjutnya adalah Permenkumham nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria daerah kabupaten kota peduli HAM. Ya, itu nomor 2021 baru keluar, dan alhamdulillah 2022 Kota Tarakan langsung mendapatkan penghargaan Kota Peduli HAM. Alhamdulillah, itu apresiasi dan penghargaan yang tak terhingga kepada teman-teman, khususnya stakeholder yang telah membantu dan bekerja sama atas penghargaan yang diberikan oleh Kemenkumham Pusat. Tanpa bantuan dan kerjasama dari OPD dan stakeholder lainnya, dalam hal ini ada beberapa hal, yaitu Ombudsman, PKBH, PLN, FKUB, PDAM, maka penghargaan ini tidak mungkin kita raih. Ya Pak ya, sekali lagi ini adalah kerjasama tim. Penghargaan ini ada kerjasama tim, karena bagian hukum itu hanya melaksanakan tugas Pak, melaksanakan tugas dari apa yang diatur dalam Kementerian Peraturan Menteri Hukum dan HAM, ya Pak ya. Dan dari peraturan ini juga kita ada tim yang disebutkan dari Pak Kapal tadi, dari semua OPD. Kalau Kabupaten Kota Peduli HAM itu Pak, mohon izin, itu semua OPD yang ada di Kota Tarakan terlibat. Ya Pak ya, itu semua ada adminnya. Nah tolong dalam hal ini kepala dinas, pimpinan perangkat daerah untuk lagi mensupport, memperhatikan dan fokus terhadap apa itu peduli HAM. Ya Pak ya, kadang-kadang, nah ini dia, dari kami evaluasi tahun 2021 kemarin, hasil evaluasi kami bahwa Kabupaten Kota Peduli HAM itu hanya tugas bagian hukum, karena mengingat HAM-nya, bukan bagian dari OPD terkait. Ya Pak ya, itu sebenarnya salah Pak, salah kaprah seperti itu, karena berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2021 pasal 1-nya, apa yang disebut peduli HAM itu adalah upaya pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Dari hal yang saya sebutkan di pasal 1 tadi ini, pasti di dalam anggaran APBD, OPD yang terkait di sini pasti memuat poin-poin yang saya sebutkan itu, ya. Tapi tidak tahu apakah ini masuk di dalam kriteria yang namanya peduli HAM, seperti itu. Nah ini berdasarkan hasil evaluasi kemarin, hasil evaluasi kami tahun 2021 kemarin mengadakan sosialisasi pembinaan bahwa itu bukan tugas kami Bu, itu hanya tugas sampingan kami, sehingga asal-asal aja kami melakukan, memberikan materi, memberikan laporan data yang diminta oleh bagian hukum. Itu salah, ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tugas bagian hukum hanya mengumpulkan data-data dari OPD terkait maupun instansi kapital yang ada, karena ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, itu harus didukung dan kerjasama oleh OPD terkait, ya Pak ya. Jadi sekali lagi, apa sih yang namanya peduli HAM?